Kenapa sih harus belajar sejarah? Kenapa harus baca sirah Nabi? Kenapa nggak cukup dengan sekedar baca Quran aja? Lagi pula kita nggak akan ngerti Quran kalau kita nggak ngerti sirah. Orang yang baca Al-Quran cuma terjemah, nggak baca sirah, itu kayak baca sebuah teks, baca sebuah surat dari orang yang dia nggak kenal. Pernah nggak baca teks chat dari orang yang kita nggak kenal? Kalau kita nggak kenal orangnya nih, kita masih seuson nggak? Tapi kalau kita udah kenal orangnya, dia bang gitu orangnya. Kita nggak akan ilfil, kita nggak akan jadi salah sangka. Ada yang, makasih ya, Masya Allah, apa segala macam. Kok dia ekspresi banget sih? Nah, kita harus tahu orangnya dulu, baru kita mengenal maksud dari teksnya. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah berbentuk teks, kita harus paham sirah. Kalau nggak, kita nggak akan ngerti maksudnya. Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya tidak akan bisa merajut masa depannya. Begitulah para ahli sejarah mengatakan. Karena ternyata dalam sejarah kebesaran Islam yang kita mulai dari sejarah Rasul kita Muhammad SAW, di Sirah Nabawiyah itulah terdapat aplikasi praktek dari dua sumber besar yang utama yang kita miliki, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita bicara tentang adab, umpamanya tentang adab bertetangga, Al-Quran bicara tentang itu, hadis Nabi bicara tentang itu. Tapi bagaimana prakteknya? Bukalah lembaran-lembaran sirah Nabi. Di sana akan disebutkan sampai praktek bagaimana mempraktekkan teori yang ada dalam dua wahyu yang mulia itu. Kenapa kita belajar sirah Nabi SAW? Kenapa kita belajar sirah beliau? Yang pertama, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tidak bisa kita pahami dengan baik kecuali kalau kita belajar sejarah Nabi SAW. Contoh sederhana, ya. Kalau kita membaca misalnya ayat-ayat dalam surat Ali Imran bercerita tentang perang Uhud. Kita nggak ngerti bagaimana kisah ayat-ayat tersebut kecuali kalau kita belajar sirah Nabi tentang peperangan tersebut. Baru kita bisa hayati ayat-ayat tersebut. Demikian juga Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ahzab, ayat sedikit tentang Ghazwatul Ahzab. Ya. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, tatkala musuh datang kepada kalian dari atas, dari bawah, mengepung kalian. Tatkala pandangan kalian sudah tidak stabil, tatkala ketakutan sudah sampai di kerongkongan, dan kalian sudah berprasangka dengan kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Tatkala itulah kalian diuji dengan ujian yang sangat berat, digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Ayat sederhana begitu. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita nggak belajar tentang perang Khandaq, tentang bagaimana pengepungan 10.000 pasukan, bagaimana Yahudi berkhianat, bagaimana kondisi yang sangat menakutkan, kita tidak bisa menghayati ayat ini. Maka saya katakan tidak mungkin seorang bisa menghayati Al-Quran dengan benar, terutama ayat yang berkaitan tentang sirah, kecuali dia belajar sirah Nabi SAW. Ayatnya satu, tapi penjelasannya ini panjang kalau kita baca sirah. Kondisinya begini loh. Kalau kita mengerti kondisinya, baru kita tahu ternyata ayat ini benar. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala musuh mengepung dari atas, dari bawah. Wa idh zaghatil absar. Tatkala pandangan kalian tidak bisa lagi stabil, saking ketakutannya. Kok bisa demikian? Ada apa gerangan? Maka kita tidak akan tahu kecuali kalau belajar sirah Nabi SAW. Oleh karenanya, sirah adalah bagian daripada agama. Ya, sirah adalah bagian dari agama. Jadi sirah itu bukan bacaan hanya sekedar pengantar tidur, tidak. Ya. Enggak, kita ini belajar sirah, kita belajar fikih juga, kita belajar akidah, kita belajar akhlak. Karena banyak hal-hal dalam agama yang berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Jadi belajar sirah ini belajar agama. Sebagaimana Anda belajar hadis, sebagaimana Anda belajar fikih, sebagaimana Anda belajar akidah, sirah ini cabang ilmu tersendiri yang para ulama memberi perhatian khusus tentang masalah sirah Nabi SAW. Kita keadaan kita hari ini itu, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa, itu kalau orang belajar sejarah tahu Pak solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi, itu orang sejarah Pak. Karena dia cuma berulang, peristiwa begini pernah ada zaman apa. Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis.
Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Sirah Nabawiyah ini secara khusus adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan aplikasi dari Quran dan Sunnah. Karenanya Quran tidak akan terbaca dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah Nabawiyah. Sahabat Abu Hurairah bahkan pernah mengoreksi pemahaman tabi'in gara-gara tabi'in hanya membaca ayat yang berbahasa Arab, tidak tahu latar belakang terjadi turunnya ayat itu. Sirah Nabawiyah itu harus dipahami tidak terpisah dari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penerapannya di dalam sirah Nabawiyah itu. Tahunya dari mana? Bahwa penerapan yang benar, lihat kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat wanita, bagaimana sahabat yang lain berinteraksi dengan sahabat wanita yang lain, bagaimana interaksi di masyarakat. Itu baru nanti akan tahu ini aplikasi sebenarnya. Ini baru konsep aplikasi dari konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk bisa sirah Nabawiyah bekerja dalam kehidupan kita, maka hilangkan kalimat. Karena ini sering menjadi ganjalan untuk kita hari ini. Hilangkan kalimat yang bunyinya adalah ini zaman berbeda. Atau kalimat yang satu lagi sama. Itu kan zaman dahulu, Pak. Hari ini teknologi sangat canggih, zaman sangat berbeda. Kalau kalimat itu belum hilang, yakinlah bahwa sirah tidak mungkin bekerja. Mengapa para ulama sejarah berlelah-lelah untuk menulis kitab berjilid-jilid tentang mengambil pelajaran sejarah Islam, sirah Nabawiyah untuk kehidupan hari ini. Kenapa sih harus belajar sejarah? Kenapa harus baca sirah Nabi? Kenapa nggak cukup dengan sekedar baca Quran aja? Lagi pula kita nggak akan ngerti Quran kalau kita nggak ngerti sirah. Orang yang baca Al-Quran cuma terjemah, nggak baca sirah, itu kayak baca sebuah teks, baca sebuah surat dari orang yang dia nggak kenal. Karena nggak baca teks chat dari orang yang kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal orangnya nih, kita masih seuson nggak. Tapi kalau kita udah kenal orangnya, dia bang gitu orangnya. Kita nggak akan ilfil, kita nggak akan jadi salah sangka. Ada yang, makasih ya, Masya Allah, apa segala macam. Kok dia ekspresi banget sih? Nah, kita harus tahu orangnya dulu. Baru kita mengenal maksud dari teksnya. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah berbentuk teks, kita harus paham sirah. Kalau nggak, kita nggak akan ngerti maksudnya. Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya tidak akan bisa merajut masa depannya. Begitulah para ahli sejarah mengatakan. Karena ternyata dalam sejarah kebesaran Islam yang kita mulai dari sejarah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Halo, Assalamualaikum guys. Gimana nih kabarnya? Masih aman ya puasanya? Insya Allah ya. Oke, boleh diajakin dulu teman-temannya, sahabat Tentera di grup, diramaikan. Mangga Teh Wati, boleh dipersiapkan dulu. Sambil nunggu Teh Rahayuwati persiapan, boleh ke teman-teman, caranya di screenshot. Lalu kirimkan ke grup, ayo gabung gitu. Dengan ajakan kata-kata, ayo gabung atau bebas lah. Enggak. Tampilannya jadi ini teh. Ini. Ya, udah. Oke, ayo ramaikan lagi. Diajakin teman-temannya. Boleh di screenshot.
di-share di grup. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang tetap hadir di pertemuan kita untuk membahas Sirah Nabawiyah. Insya Allah sampai hari ke-28 di bulan Ramadan kita bakal bahas Sirah Nabawiyah kronologis dimulai jam 5 sampai selesai. Oke, bagi teman-teman yang belum punya kitabnya, bukunya, Rizal rekomendasikan buat teman-teman bisa dibeli dengan penulisnya adalah Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah. Mungkin covernya ada yang beda-beda, nggak apa-apa, karena itu penerbitnya. Yang penting penulisnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah. Sangat direkomendasikan punya kitab atau buku ini karena di sini mengandung Sirah Nabawiyah secara kronologis. Ini kitab dengan juara 1 penulisan perlombaan penulisan Sirah Nabawiyah. Ini kronologis, dalilnya lengkap. Maka dari itu silakan bagi sahabat Tentera untuk memilikinya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Boleh diramaikan lagi grupnya, diajakin lagi sahabat-sahabatnya. Karena Alhamdulillah Teh Wati sudah ada di tengah-tengah kita. Halo, Assalamualaikum Teh, gimana kabarnya? Tes? Ya, Alhamdulillah. Boleh dicek dulu suaranya Teh? Suaranya sudah ada sekarang? Kecil ya. Bentar, coba Kecil. lagi. Baik, mungkin berkomentar suara saya jelas. Aman Teh, aman. Oke. Mungkin Alhamdulillah Teh Rahyuwati udah siap ya. Maka dari itu sekali lagi ramaikan lagi grupnya. Jangan lupa dicatat dari setiap pertemuan kita, dicatat karena sebagaimana perkataan Imam Syafi'i bahwasanya ilmu itu ibaratkan binatang buruan dan pena itu adalah tali pengikatnya. Jika pengen ilmunya itu tetap ada di kita, ya maka itu diikat dengan tulisan, dengan pena. Seperti itu ya, sahabat Tentera. Jangan lupa setelah dicatat, setelah ditulis, bebas. Nanti sahabat Tentera boleh diupload ke sosial medianya masing-masing. Kalau di Instagram, tag @lenterailmuid, @lenterailmuid. Nanti sahabat Lentera yang beruntung, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari tim Lentera. Menarik ya? Oke, itu aja sahabat Lentera. Mungkin sambutan dari saya. Mangga Teh Rahyuwati, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Lentera. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian sirah kita ke Perang Badar Kubro. Saya izin share screen dan saya tutup kamera ya, izin. Baik. Ya, sudah ada ya. Baik. Kita akan masuk ke Perang Badar Kubro. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, itu kita sudah membahas berbagai macam peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Perang Badar Kubro, dia adalah salah satu peristiwa besar bagi kaum muslimin, yang dia itu peristiwa yang sangat bersejarah. Kenapa sangat bersejarah? Nah, kita akan bahas kali ini. Baik, pada Perang Badar Kubro. Jadi, kenapa sih ada peperangan ini? Gitu. Pada awalnya, kaum muslimin tidak berencana untuk melaksanakan peperangan. Namun kaum muslimin hanya ingin mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang sebelumnya, kemarin sama Kang Rizal sudah dibahas, sebelumnya lepas dari hadangan Nabi SAW dan dikawal kurang lebih 30-40 orang. Menjelang kepulangan Nabi SAW mengutus Tolhah. Jadi menjelang kepulangan mereka dari tempat dagangnya, Nabi SAW itu mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk mengintai. Nah, ternyata didapatkanlah berita bahwa kafilah dagang ini membawa harta kekayaan penduduk Mekah sebanyak 1.000 ekor unta, yang di punggungnya itu membawa sekitar 5.000 dinar emas. Ya, tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Nah, untuk apa Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat itu harus mencegat kafilah dagang ini? Karena ini adalah salah satu taktik, ya. Kita ketahui bahwa peristiwa Baiat Aqabah 1 dan 2 itu merupakan titik balik bagi kaum muslimin, di mana Nabi SAW telah resmi menjadi seorang kepala negara. Oh ya, sebelum kita sebelum kita masuk ke negaranya, kita harus pahami bahwa Nabi SAW saat itu menjadi seorang kepala negara. Lalu apa bedanya Rasulullah SAW dengan khalifah? Kalau khalifah itu dia adalah pengganti Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh mengatakan Nabi itu sebagai khalifah, tapi Nabi itu adalah sebagai kepala negara Islam. Kemudian para khalifah, ya, peran khalifah itu diduduki oleh para sahabat, para tabi'in, dan kemudian tabi'ut tabi'in dan lain-lainnya, dan generasi setelahnya yang menggantikan posisi kepala negara. Jadi setelah Nabi SAW. Atau kita kenal para sahabat, generasi sahabat dengan Khulafaur Rasyidin, gitu. Itu ya. Nah, kemudian setelah Nabi SAW menjadi kepala negara, maka Nabi SAW melakukan taktik politik. Untuk apa? Untuk memukul lawan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Nah, itu adalah taktik dari Nabi SAW untuk memukul kekuatan lawan. Yang mereka kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy ini mereka sangat arogan, ya. Mereka sangat arogan, kemudian mereka sangat ingin mencelakai Nabi SAW dan kaum muslimin saat itu. Maka sebagai seorang kepala negara, sebagai sebuah negara yang telah berdiri di Madinah, maka negara Madinah ini, ya, harus memiliki kekuatan dan ditakuti oleh lawan. Itu maksudnya. Nah, yang ditargetkan dalam peperangan ini adalah hartanya saja, bukan peperangan. Itu pada awalnya. Nah, kemudian karena pada awalnya rencananya bukan peperangan, maka Nabi SAW saat itu mengutus, ya, jadi berangkat bersama 313 atau hingga 317 orang yang terdiri dari 82 sampai 86 muhajirin, kemudian 61 dari Aus dan 170 dari Khazraj. Dengan 2 ekor kuda milik Az-Zubair bin Awam dan Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi, dan 70 ekor unta yang ditunggangi secara bergantian. Jadi 1 ekor unta ditunggangi oleh 3 orang. Jadi mereka secara bergantian, ada yang kebagian jalan, ya, nuntun untanya, ada yang kebagian nunggang untanya. Kemudian di tengah perjalanan mereka bergantian seperti itu. Jadi terbayang, ya, di tengah gurun pasir mereka jalan kaki, ya, di tengah panas terik, Masya Allah. Dan saat itu adalah bulan Ramadan. Mereka semua dalam kondisi saum, Masya Allah. Nah, sama seperti hari ini.
Kemudian kondisi Madinah saat ditinggalkan. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Ibnu Umi Maktum menjadi wakil bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian sesampainya di Ar-Rawha, beliau memerintahkan Abu Lubabah bin Abdul Muzir kembali ke Madinah dan menggantikan Ibnu Umi Maktum. Kenapa Rasulullah SAW mengutus Al-Munzir, Abdul Munzir gitu ya, di tengah-tengah perjalanan karena khawatir terhadap keadaannya Ibnu Umi Maktum. Nah, kemudian pasukan Islam saat itu bergerak ke daerah Badar. Nah, sesampainya di sumur Ar-Rawha, Rasulullah SAW mengambil jalan ke sebelah kanan menuju ke Badar. Kemudian melewati Ar-Rahaqan dan tiba di As-Safra. Kemudian di sini kita bisa lihat ada satu gambar. Ini adalah sumur Ar-Rawha sekarang hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan melihat sumur ini kita bisa bayangkan ya bagaimana kondisi sumur ini sekitar 1400 lebih tahun yang lalu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Madinah ke Badar. Bertemu dengan sumur ini, berarti sumur ini menjadi saksi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dan menambahkan kerinduan kita ya agar suatu saat kita bisa napak tilas. Kita juga pengen ke sumur Ar-Rawha, kita ingin mengetahui bagaimana sulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Dan mudah-mudahan apa yang diinjak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita injak itu menjadi berkah untuk kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana. Nah, kemudian dari sini beliau mengutus Basbas bin Amr bin Adi bin Abu Az-Zaba Juhaini pergi ke Badar untuk mencari berita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya, gitu ya, mengutus sahabatnya untuk pergi ke Badar mencari tahu sebetulnya apakah kafilah dagang itu sudah melewati Badar atau belum, gitu. Nah, ternyata Rasulullah SAW mendapatkan berita bahwasanya pasukan dagang, gitu ya, kafilah dagang ini mereka telah berhasil lolos. Nah, namun Abu Sufyan, gitu ya, Abu Sufyan saat itu sangat waspada mencari informasi tentang kaum muslimin sampai mendapat kabar yang meyakinkan tentang pasukan kaum muslimin. Tadi kafilah dagang itu kan dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dia tidak akan melepaskan kaum muslimin. Pokoknya jangan sampai mereka tertangkap. Kemudian kaum muslimin yang sudah mengejar mereka tidak akan dia lepaskan. Gitu. Abu Sufyan tuh saking dia waspadanya jangan sampai mereka ketangkap gitu ya oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya, dan pasukannya. Dia cari tahu kemana arah perjalanan Rasulullah SAW dan sahabat dan kemana dia harus lari. Sampai Abu Sufyan menyewa Damdam bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Mekah untuk memberi kabar serta minta bantuan. Nah, Abu Sufyan itu dia pergi ke satu tempat di mana itu adalah tempat perjalanan Nabi SAW. Jadi saking dia sangat berhati-hatinya, dia pergi sendiri menyelidiki kira-kira berapa tuh gitu kan ya jumlah kaum muslimin, dan kalaupun nggak ada tuh misalkan jumlah kaum muslimin, setidaknya dia tahu di mana posisi kaum muslimin saat itu. Dia pergi ke suatu tempat kemudian menanyakan apakah ada orang-orang kesini gitu ya dari Yasrib, dari Madinah. Kemudian orang-orang mengatakan, aku tidak melihat siapapun kecuali 2 orang. Kemudian Abu Sufyan hanya meminta, tolong tunjukkan aku di mana mereka menambatkan unta-untanya, gitu. Tempat untanya bernaung di mana. Kemudian dia ditunjukkan dan dia mengorek-ngorek kotoran unta. Dia korek-korek kotoran unta, kemudian dia melihat biji-biji yang itu dia mengatakan ini adalah makanan unta di Madinah. Maka dia sangat yakin bahwa kaum muslimin sudah sampai sini. Kemudian Abu Sufyan mengirim kabar ya,
lewat Damdam bin Amr ke Mekah untuk meminta bantuan. Nah, Damdam ini ya, Damdam bin Amr Ghifari ini dia adalah orang yang sangat provokatif. Dia lari tunggang langgang berteriak kepada orang-orang Quraisy. Nah, ketika dia mau sampai kepada orang-orang Quraisy, dia sobek-sobek pakaiannya, dia lumuri pakaiannya itu dengan darah, gitu, dan wajahnya dengan darah. Kemudian dia berteriak kepada orang-orang Quraisy dengan nada yang sangat provokatif, gitu. Bahwa Muhammad telah datang bersama pasukannya akan menyerang kita dan lain-lain, gitu. Jadi dia itu ya kayak raja drama gitu kan ya. Nah, kemudian mengatakan, "Hei orang-orang Quraisy, selamatkan kafilah. Harta benda kalian yang dibawa Abu Sufyan telah dihadang Muhammad beserta rekan-rekannya. Menurutku kalian harus menyusulnya. Tolonglah, tolonglah." Itu kata Damdam. Padahal saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum menghadang sama sekali, ketemu aja belum sebetulnya. Cuman dia dengan dramatis agar orang-orang Quraisy pergi menolong gitu, pergi mengirimkan pasukan, kemudian dia melakukan itu. Nah, akhirnya kaum Quraisy itu bersiap-siap untuk perang. Semua pembesar berangkat kecuali Abu Lahab. Nah, semua perkampungan Quraisy ikut berangkat kecuali Bani Adi. Abu Lahab mohon maaf karena sedang batuk. Ya, kita lanjutkan. Jadi semuanya ikut berperang kecuali orang-orang yang dikecualikan tadi ya. Nah, kita lihat bagaimana kekuatan pasukan Mekah saat itu. Pada awal keberangkatan telah terkumpul 1.300 orang dengan 100 kuda dan 600 baju besi. Kemudian unta yang banyak jumlahnya dan komando tertinggi dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham dalam sehari menyembelih 9-10 ekor unta. Nah, itu menunjukkan sebetulnya jadi jumlah unta yang disembelih itu menunjukkan berapa jumlah pasukan yang sebenarnya. Kemudian setelah itu Abu Sufyan mengirimkan kabar bahwa pasukan dagangnya, kafilah dagangnya telah lolos dari Muhammad. Kemudian Akhnas bin Syarik menyarankan Abu Jahal untuk kembali. Kenapa? Karena Abu Sufyan telah selamat. Kenapa kita harus berperang? Kemudian Akhnas kembali bersama Bani Zurah sebanyak 300 orang. Nah, kemudian pasukan Makkah melanjutkan perjalanan ke Badar dengan 1.000 personel pasukan. Nah, jadi 300 orang telah kembali. Ini adalah kekuatan pasukan Mekah. Nah, kebimbangan pasukan Mekah. Jadi setelah mendapatkan surat dari Abu Sufyan itu, terbesit keinginan pasukan Mekah untuk kembali. Tetapi dengan sikap yang angkuh dan sombong dari Abu Jahal, dia mengatakan, "Demi Allah, kita tidak akan kembali kecuali setelah tiba di Badar. Kita akan berada di sana selama 3 hari sambil menyembelih hewan, pesta makan, menenggak arak, dan para biduan menyanyi untuk kita, agar semua bangsa Arab mendengar apa yang sedang kita lakukan. Dan bagaimana perjalanan serta kekuatan kita. Sehingga mereka senantiasa gentar menghadapi kita. Bani Hashim juga ingin kembali, namun Abu Jahal senantiasa mempengaruhi." Gitu. Jadi
eh, akhirnya mereka tetap berangkat dengan 1.000 orang pasukan saat itu. Nah, posisi kaum muslimin. Jadi pasukan Mekah melakukan perjalanan, kemudian kita lihat sekarang posisi kaum muslimin saat itu. Rasulullah SAW menerima kabar lolosnya pasukan dagang Quraisy. Namun kondisi tidak memungkinkan untuk kembali karena pasukan bantuan Quraisy terus bergerak maju. Jadi Rasul pun menerima kabar orang-orang Quraisy telah mengirim pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Jadi kalaupun Rasulullah SAW kembali itu tidak mungkin. Kenapa? Karena pasukan Quraisy telah bersumpah bahwa mereka akan menghabisi kaum muslimin di tempat tinggalnya. Jadi Rasulullah SAW tidak mungkin kembali, maka Rasulullah SAW harus melakukan perlawanan terhadap orang-orang Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW dan para komandan perang melakukan musyawarah dengan hasil. Sebagian orang ya, yang takut terjun dalam peperangan karena jumlah yang kalah banyak. Jadi sebagian dari seluruh pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW saat itu adalah ada sebagian orang yang takut perang gitu karena pasukannya kalah banyak. Ya. Kemudian 3 komandan pasukan Muhajirin menyampaikan untuk terus maju. Dan karena 3 komandan pasukan Muhajirin itu menyarankan Rasulullah SAW untuk maju, akhirnya semua pasukan memilih untuk maju berperang dengan Nabi SAW. Nah, maka Rasulullah SAW melakukan kegiatan mata-mata. Jadi karena sudah didapatkan hasil, kita tetap maju karena tidak memungkinkan untuk berperang. Rasulullah SAW saat itu telah meminta para pasukan, ya, pemimpin pasukan dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk berpendapat. Akhirnya mereka termotivasi kembali untuk melakukan peperangan bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW saat itu Rasul sendiri yang melakukan kegiatan mata-mata. Nah, saat itu Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq melakukan kegiatan mata-mata di tengah perjalanan. Ya. Rasulullah bertemu seorang laki-laki tua. Kemudian beliau bertanya tentang pasukan Quraisy dan Muhammad. Nah, kenapa ditanya tentang pasukan Quraisy dan Muhammad? Agar apa? Agar laki-laki tadi tidak curiga bahwa orang ini adalah Muhammad. Nah. Jadi untuk menyamarkan. Kemudian didapatkanlah informasi dari laki-laki itu. Kemudian Rasulullah beranjak pergi. Nah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki tua ini, jadi Rasulullah bertanya, apakah engkau tahu kabar tentang orang-orang Quraisy, gitu. Kemudian dan tentang Muhammad. Kemudian laki-laki ini mengatakan, aku tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahukan kepadaku dari mana asal kalian berdua, kata orang tua itu. Kemudian beritahukanlah kepada kami, nanti kami akan beritahukan kepadamu dari mana asal kami, sabda beliau. Nah, benarkah demikian? Kata orang tua itu. Benar, jawab Rasulullah. Kemudian laki tua itu mengatakan, menurut informasi yang kudengar, Muhammad dan rekan-rekannya berangkat pada hari ini dan ini. Jika informasi itu benar, berarti pada hari ini dia sudah tiba di tempat ini, tempat di mana pemberhentian pasukan Madinah. Kemudian, menurut informasi yang kudengar, Quraisy berangkat pada hari ini dan ini. Jika informasi itu benar, berarti mereka sudah tiba di tempat ini, tempat pemberhentian pasukan Mekah. Setelah itu dia bertanya, sekarang dari manakah asal kalian berdua? Nah, Rasulullah SAW mengatakan, kami berdua dari Ma, ya, dari air. Setelah itu beliau beranjak pergi, meninggalkan orang tua itu. Orang tua itu bertanya-tanya, Ma, gitu ya, Ma yang mana? Ataukah Ma dari
Ma'ul Irak gitu. Jadi Rasulullah SAW saat itu melakukan kegiatan mata-mata. Beliau mengatakan bahwa beliau berasal dari air, ya, dari air, karena Rasulullah telah dari air saat itu, maksudnya dari mata air. Jadi tidak berbohong Nabi SAW saat itu. Nah, setelah itu Rasulullah mengirim mata-mata lagi, yaitu Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mencari data tentang musuh. Maka didapatkan keterangan dari dua pesuruh pasukan Quraisy yang ditemui di sumur Badar. Jadi dua pesuruh ini ditangkap kemudian dipukulin. Kalian setelah dipukuli mereka disuruh mengaku bahwa mereka adalah mata-mata. Kemudian mereka mengatakan bukan, kami hanya pesuruh gitu kan ya, untuk ngambil air. Kemudian sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan kalian telah salah memukuli orang ini. Ketika orang berkata jujur, kalian malah pukuli. Ketika orang berbohong, kalian tidak pukuli dia. Gitu. Jadi orang ini mengatakan mereka adalah pesuruh. Kemudian Rasulullah mengatakan berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari. Kemudian dua laki-laki ini mengatakan 9-10 ekor. Dan dari sini Rasulullah SAW bisa mengetahui berapakah kita kira-kira jumlah dari pasukan musuh ini. Nah, setelah diketahui jumlah musuh ya dan sebagainya tentang musuh ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di malam hari. Bagi kaum Quraisy, hujan menjadi penghambat mereka untuk melanjutkan perjalanan. Kenapa? Ibaratnya mereka membawa pasukan yang sangat banyak, unta yang sangat banyak, harta juga mereka bawa bersama perempuan-perempuannya. Bagaimana mereka bisa melakukan perjalanan di tengah hujan? Secara otomatis mereka harus berjaga-jaga di malam hari. Tapi bagi kaum muslimin, hujan ini adalah berkah, memberikan ketenangan jiwa setelah tanah menjadi kesat, pasir pun menjadi kempal, gitu ya. Pijakan kaki pun menjadi mantap. Jadi bagi kaum muslimin ini adalah berkah, gitu. Nah, kemudian kita tahu gitu ya bahwa sampai hari ini, atau mungkin belum tahu juga, saya kasih tahu ya. Nah, sampai hari ini bahwa para ulama mengatakan ya, tanah Badar itu atau pasir di Badar itu dia adalah pasir yang bergerak setiap harinya. Mungkin kalau yang pernah ke pantai gitu ya, menginjak pasir pantai yang dia kena ombak itu terasa kaki kita kok lama-lama makin ini ya, makin dalam gitu. Nah, di padang pasir pun mereka senantiasa bergerak. Jadi di Badar ini khususnya pasir itu senantiasa bergerak gitu. Kemudian debunya sangat banyak. Sehingga dengan diturunkannya hujan malam itu, kaum muslimin saat itu bisa mandi, merasakan kesegaran yang luar biasa. Terbayang oleh kita tadi di tengah Ramadan, kaum muslimin melakukan perjalanan ya di tengah gurun pasir yang nggak ada apa-apa gitu. Kemudian mereka bisa mandi, jadi terbayang segarnya saat itu. Kemudian dengan turunnya hujan ini, pada akhirnya pasir yang tadinya terus bergerak menjadi padat sehingga kaum muslimin tidak kesulitan sama sekali untuk melakukan perjalanan. Jadi kaum muslimin bergembira. Setelah itu Rasulullah SAW dan pasukan tiba terlebih dahulu di mata air Badar. Kemudian Al-Hubab bin Al-Munzir menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah ini berdasarkan wahyu Allah atau hanya strategi perang?" Kemudian menyerahkan kepada Rasulullah. Menyarankan ya. Kemudian Al-Hubab dia menyarankan, Rasulullah menjawab, "Ini hanya strategiku saja." Kemudian Al-Hubab menyarankan kepada Rasulullah untuk lebih mendekat ke sumber mata air Badar dan menimbun kolam-kolam di belakang. Sehingga setelah berperang, kaum muslimin bisa minum dan musuh tidak bisa minum. Jadi Masya Allah gitu kan ya. Ini adalah salah satu strategi perang yang cerdas bagi kaum muslimin. Nah,
pagi hari menjelang peperangan, Nabi SAW berada terlebih dahulu di Badar. Kemudian menyusun pasukan dengan rapi. Jadi Nabi SAW saat itu sangat cerdas untuk memanfaatkan kondisi alam agar yang dilakukan oleh kaum muslimin itu menguntungkan. Dengan apa gitu? Contohnya Nabi SAW mengatur pasukan kaum muslimin untuk membelakangi matahari gitu. Jadi pada saat subuh Rasulullah SAW itu sudah sampai di Badar, kemudian menyusun pasukan dengan kondisi membelakangi matahari, sehingga apa? Orang-orang kafir Quraisy saat itu dengan terpaksa harus menghadapi kaum muslimin dengan menghadap kepada matahari, sehingga akan menyilaukan gitu. Dan ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, adapun sebelum kita beranjak kepada peperangan, ya, ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin sebelum peperangan. Di antaranya adalah pada malam hari sebelum peperangan, Allah menguatkan kaum muslimin dengan istirahat sebelum bertempur keesokan harinya. Jadi kondisi kaum muslimin saat malam hari itu dalam kondisi yang sangat merasakan kelelahan, kemudian mereka tidur dengan pulas. Tidur dengan pulas. Nah, kemudian kenapa mereka tidur dengan pulas? Karena Allah ingin memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa kaum muslimin agar ketika mereka bangun, mereka merasa segar dengan kekuatan yang full. Ya, dengan kekuatan yang penuh. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan kepada mereka dengan menghilangkan ketakutan yang ada pada diri mereka. Sebagaimana dikatakan, ketenangan itu ada pada orang yang tidur, dan ketakutan itu ada pada orang yang begadang. Pelajaran untuk kita, jadi jika tidak ada hajat, maka jangan begadang. Kecuali kalau kita mau tahajud, ya. Atau nanti kita mau i'tikaf, boleh. Baik. Nah, kemudian setelah kedua kelompok ini tiba di medan perang, jadi yang pertama kali menyulut peperangan dia adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dia adalah seorang laki-laki berkulit gelap, ya, dan perangainya sangat jelek. Kemudian dia berteriak agar Rasulullah untuk mengeluarkan orang yang sepadan dengannya. Dia mengatakan, "Hai Muhammad, keluarkanlah orang yang sepadan denganku." Gitu. Dan ya, kemudian keluar Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Hamzah menebasnya, ya, menebas kakinya, betisnya sampai kakinya buntung. Kemudian dia berlari sampai dia terperosok ke dalam sumber air. Kemudian ketika dia masuk ke sumber air, dia pun ditebas kembali oleh Hamzah sampai dia meninggal. Kemudian setelah dua orang ini selesai melakukan duelnya, didatangkan kembali, ya. Jadi muncul 3 orang dari kaum Quraisy. Dia adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Kemudian dari kaum muslimin datang 3 orang. Dia adalah Auf bin Al-Harith, Muawiz bin Al-Harith, dan Abdullah bin Rawahah. Dan ketiga orang kafir Quraisy ini menolak dan berkata, "Wahai Muhammad, datangkanlah kepada kami orang yang terhormat di antara kalian dan sepadan dengan kami." Kenapa? Karena mereka dipandang tidak sepadan. Kemudian Rasulullah SAW saat itu berkata, "Wahai Ubaidah bin Al-Haris," ya, kemudian Hamzah dan Ali,
majulah kalian. Sungguhnya kalian sepadan dengan mereka. Maka setelah ketiganya melakukan duel, ya, duel 1 lawan 1, Ubadah bin Al-Haris kakinya saat itu terpotong hingga Hamzah dan Ali bin Abi Thalib saat itu memapah Ubadah, gitu ya, memapah Ubadah, dan Ubadah wafat syahid beberapa hari setelah perang Badar. Nah, setelah ketiganya ini selesai, maka peperangan mulai berkecamuk. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana kondisi kaum muslimin saat itu. Kita lihat ada mata air Badar, ya. Pasukan muslim jumlahnya 315 orang. Kemudian pasukan musyrikin 950 orang. Nah, tadi ada 1000 ya di awal dikatakan. Ada 1000. Jadi ini petanya diambil dari kitab yang berbeda, ya. Jadi kalaupun ada riwayat yang berbeda itu tidak apa-apa, karena memang para ulama telah beristihad. Nah, jadi kedua pasukan ini mereka saling berperang. Wilayah ini, jadi pasukan Ansor, pasukan Muhajirin, pasukan pendahulu, kemudian pengiriman mata-mata, ini adalah jalurnya Rasulullah SAW, jalur yang dilalui oleh Nabi SAW untuk sampai ke mata air Badar. Kemudian ini adalah arah Mekah di sana, arah datangnya orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi Nabi SAW telah berada di sini pada hari Badar, ya, pada hari perang Badar, dengan membelakangi matahari dari sini. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka harus menghadapi matahari, dan kemudian mereka melakukan perperangan. Perang berkecamuk, gitu ya. Dan saat itu terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Ya, di tengah peperangan, Nabi SAW memohon kepada Allah agar Allah mengirimkan bantuannya. Nah, di antara pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, di antaranya adalah ditimbulkannya rasa takut ke dalam dada-dada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di antara mereka banyak sekali yang melihat kawan-kawan mereka dari kafir Quraisy, mereka terbunuh tanpa tahu siapa yang membunuhnya. Tiba-tiba kepalanya buntung, kemudian mendengar ringkikan kuda, tapi nggak ada kudanya. Kemudian mendengar ada ayunan pecut, gitu, dan mereka tidak melihat. Nah, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi saat peperangan berkecamuk yang sangat dahsyat itu, jadi Rasulullah SAW saat itu memohon kepada Allah. Jadi kita lihat yang sebelumnya. Nah, di belakang ini ya, di pasukan kaum muslimin, ini yang bendera putih ini. Nah, di bendera putih ini itu adalah tempatnya Nabi SAW, dijaga oleh beberapa sahabat. Beliau saat itu dijaga oleh beberapa sahabat, kemudian berdoa kepada Allah agar dimenangkan kaum muslimin. Kemudian para malaikat turun ke muka bumi untuk membantu peperangan tersebut. Kemudian iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik bin Yushum lari terbirit-birit. Ketika dia dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, dia mengatakan, sesungguhnya kalian tidak melihat apa yang aku lihat. Dia terbirit-birit dan dia adalah iblis. Nah, kemudian matinya Abu Jahal.
Nah, korban dari kedua belah pihak setelah itu, ya setelah terjadi peperangan dari kaum muslimin itu adalah 14 pasukan muslim syahid, 6 dari muhajirin dan 8 ansor. Kemudian korban dari kafir Quraisy adalah 70 orang meninggal dunia dan 70 orang menjadi tawanan. Dan di antara orang-orang yang meninggal dunia dari kafir Quraisy itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memasukkan jenazah-jenazah orang-orang kafir Quraisy ini ke sumur tua yang sangat bau gitu dan sangat kotor. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada bangkai-bangkai tersebut, apakah kalian melihat janji gitu ya, apakah kalian sekarang berbahagia ya, dengan apa yang telah Allah datangkan kepada kalian? Gitu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara kepada mayat-mayat itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka. Gitu. Kemudian ada riwayat lain juga dengan redaksi yang hampir sama. Nah, kemudian kabar kekalahan di Mekah dan kabar kekalahan di Madinah. Di Madinah kaum muslimin bergembira, kemudian mereka menyambut kedatangan Nabi SAW dan orang-orang yang pada awalnya tidak mau ikut berperang dengan Nabi SAW dan tidak ikut berperang, mereka mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kami tahu bahwa itu adalah peperangan, sesungguhnya kami tidak akan pernah lari dari peperangan tersebut. Jadi karena awalnya Rasulullah meminta keikhlasan kaum muslimin untuk berangkat, karena bukan untuk peperangan, beberapa orang tidak mau ikut, tapi mereka pada akhirnya menyesal. Dan di Mekah sendiri telah sampai kabar kekalahan di Mekah, dan kebanyakan korban dari orang Mekah itu adalah para pemimpin kabilah. Kemudian Abu Lahab, ya, kita kenal Abu Lahab. Abu Lahab saat itu seminggu setelah kabar kekalahan kaum kafir Quraisy, Abu Lahab mati gitu ya, dengan di tubuhnya dipenuhi dengan borok, dan orang Arab saat itu sangat jijik hingga keluarganya pun membiarkan selama 3 hari jenazahnya dan akhirnya menggali kuburan di dekat dengan jenazahnya si Abu Lahab ini. Kemudian mereka memasukkan jenazahnya ke dalam kuburan itu dengan disodok pakai kayu, gitu, saking jijiknya. Kemudian ditimbun bangkainya ini dengan batu yang dilemparkan satu-satu ke dalam kuburannya. Makanya kita kenal hari ini kuburan Abu Lahab itu dia bau sampai hari ini. Nauzubillah min dzalik. Itu ya. Nah, kemudian ada perdebatan masalah perlawanan perang. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat kepada para sahabat tentang masalah tawanan perang ini. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, mereka itu masih keluarga, paman, kerabat, atau teman sendiri. Menurut pendapatku sebaiknya engkau minta tebusan. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku, serahkan Fulan kepada kerabatnya, kepadaku biar ku penggal lehernya. Serahkan Uqail bin Abu Thalib kepada Ali bin Abu Thalib, biar dia memenggal lehernya. Dan selanjutnya, gitu. Jadi memang ada perdebatan. Namun Nabi SAW saat itu lebih cenderung untuk meminta tebusan. Namun Allah setelah itu menegur Rasulullah SAW dengan turunnya surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Nanti teman-teman bisa baca sendiri karena waktu kita tinggal sebentar lagi. Insya Allah sebentar lagi kita akan buka puasa ya. Nah sebagian tawanan perang kafir Quraisy saat itu diminta oleh Nabi SAW yang mereka tidak bisa menebus dengan harta, mereka diminta untuk mengajari 10 atau 9 anak-anak kaum muslimin belajar membaca dan menulis. Setelah mereka bisa, maka mereka bebas dengan sendirinya. Ya, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan untuk peperangan sudah selesai. Ya.
Ya. Alhamdulillah. Syukran jazakillah khair kepada Teh Rahayuwati yang sudah menyampaikan materi sirahnya. Masya Allah, tadi perang Badar ternyata penuh ini ya, penuh strategi ya. Masya Allah. Bagi teman-teman, biar lebih enak lagi, mangga dibaca di kitab atau buku Ar-Rahiqal Maktum. Silakan dicari saja di Google searching atau di e-commerce kesayangannya masing-masing. Ya, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin Teh boleh tanya jawab atau gimana? Oh iya, kagok gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat Tentera. Jangan lupa, insya Allah besok kita bahas Sirah Nabawiyah lagi. Tentunya secara kronologis, dari awal beliau lahir hingga beliau meninggalkan kita semuanya. Itu saja teman-teman, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.